Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat dan teman-temanku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Jogja Visio. Kali ini saya akan mencoba sharing tentang penanganan awal orang yang mengalami keseleo, kecetit, atau seringkali kalau orang-orang menyebutnya dengan strain ataupun sprain. Nah, tahukah teman-teman orang yang mengalami strain, sprain ataupun keseleo biasanya terjadi pada orang-orang yang melakukan aktivitas terlalu banyak, misalnya naik turun tangga. Begitu dia turun dari tangga, terjatuh, kakinya terkilir. Atau bisa juga orang yang berlari jarak jauh, tiba-tiba jatuh, kakinya terkilir. Atau bahkan pada atlet-atlet sepak bola misalnya, dia nendang bolanya malah tergelincir, terjatuh. Nah, keseleo ini, tercetit ini tidak hanya terjadi pada kaki, ankle, tetapi bisa juga terjadi pada sendi-sendi lain. Misalnya yang sering saya jumpai pada kasusnya itu adalah terjadi pada sendi tangan. Karena biasanya teman-teman tangan ini untuk menumpu, begitu orang jatuh tangannya untuk menumpu. Nah, ini sering terjadi keseleo juga. Teknik penanganan awal untuk cedera pada sendi karena strain ataupun sprain ataupun yang sering disebut dengan keseleo atau kecetit itu disebut dengan teknik RICE. RICE itu bukan kok nasi, bukan, tapi RICE di sini itu RICE. R adalah rest, kemudian I adalah ice, kemudian C itu compress, kemudian E-nya adalah elevation, dielevatingkan. Nah, untuk R yang pertama rise, R yang pertama adalah rest. Jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian, silahkan begitu terkilir, tercetit, teman-teman harus istirahat dulu pada area tersebut. Misalnya yang terkilir adalah ankle-nya, ya ankle-nya jangan untuk menapak dulu, jangan untuk beraktivitas dulu, harus diistirahatkan. Nah, jaringan yang terulur tadi butuh istirahat. Jangan sampai digerakkan terlebih dahulu, memberikan waktu jaringan utuh untuk terjadi perbaikan karena masih terjadi inflamasi atau peradangan. Jadi yang pertama diistirahatkan dulu. Kemudian yang kedua I itu ice atau S. Itu silahkan Bapak Ibu bisa kompres area yang cedera tadi dengan S. Jangan salah, jangan justru digosok atau dikompres dengan yang hangat-hangat, tetapi harus dikompres dengan es. Kompres esnya bisa menggunakan es, betul-betul es yang dari kulkas itu, kemudian dibalut oleh dimasukkan ke dalam plastik. Dalam plastik itu kemudian kemudian dialasi dengan kain yang tipis saja. Karena kalau langsung mengenai es itu langsung mengenai pada kulit, nanti malah bisa kurang baik, bisa terjadi inflamasi pada kulitnya. Jadi dilambarin dulu. Ya, atau teman-teman bisa menggunakan yang seperti ini, ice gel. Nah, seperti ini, hot cold pack, atau bisa seperti ini. Banyak jenisnya. Silahkan menggunakan seperti ini, kemudian dikompreskan. Cara mengompresnya seperti apa? Kalau yang terjadi masalah di tangan, di sini misalnya sendi ini, ya tinggal dikompres seperti ini. Nah, seperti ini. Lakukan ini 15 menit. Jangan lebih, jangan kurang. 15 menit. Jadi sahabat semua silahkan melakukan ini menggunakan jam, ada jam di depan sahabat semuanya. Kompres selama 15 menit. Kemudian yang ketiga adalah compression atau dibalut, dibebat. Sahabat teman-teman semua bisa menggunakan elastis bandage
seperti ini, bisa menggunakan seperti ini untuk membalutnya. Ini elastis. Nah, cara membalutnya seperti ini teman-teman. Saat pembalutan dengan elastis bandage ini, pastikan ada tekanan saat membalutnya, tapi jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang akan berbahaya juga. Untuk membandage, lakukan dari bawah ke atas, jangan kebalik, jangan dari atas ke bawah ya. Dari bawah ke atas, ini. Bisa posisinya seperti ini. Beri tekanan sedikit, tapi jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, aliran darahnya menjadi tidak lancar atau terhambat. Nah, seperti ini teman-teman. Bagaimana kita mengetahui terlalu kencang tidaknya? Kalau terlalu kencang, teman-teman bisa menanyakan ke orang yang kita bebat ini, area yang di bawah di sini, di bawah yang dibebat ini terasa kesemutan tidak atau kebas-kebas tidak? Kebas-kebas tidak, Mas? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak kebas berarti pas. Tapi kalau ternyata tekanannya terlalu kencang, biasanya ada kebas, rasa kebas, atau kadang warnanya berubah, misalnya menjadi lebih pucat. Nah, atau malah bengkak, kalau lama bisa menjadi malah bengkak di sisi bawahnya. Itu teman ya. Kemudian yang keempat adalah elevation atau dinaikkan, ditinggikan lebih tinggi dari posisi jantung. Kalau tadi yang terkena ankle-nya, silahkan posisikan ankle-nya lebih tinggi dari jantung. Tidur seperti ini, kemudian kakinya diangkat lebih tinggi. Misalnya seperti ini, kakinya lebih tinggi dari jantungnya, bisa dua-duanya. Itu tadi sahabat semuanya, cara-cara penanganan awal orang cedera pada sendinya atau sering dikatakan kecetit atau keseleo. Lakukan itu selama 2 atau 3 hari ke depannya. Demikian teman-teman, sahabat semua, sharing pada kesempatan kali ini. Jika bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.